Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemerintah Provinsi Bengkulu terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tenaga honorer atau pegawai non-ASN. Selain tidak akan merekrut pegawai baru, pemerintah Provinsi Bengkulu juga akan melaksanakan alih status tenaga honorer ke P3K sesuai formasi yang ditetapkan. Pemerintah secara resmi telah menandatangani Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Aturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yakni pada tanggal 31 Oktober 2023. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN tersebut, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara tidak berlaku lagi. Dilansir laman resmi database peraturan perundang-undangan, pokok-pokok pengaturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, salah satu poinnya penataan tenaga honorer. Sesuai amanat undang-undang, pemerintah Provinsi Bengkulu juga telah melakukan penataan tenaga non-ASN. Kepala BKD Provinsi Bengkulu, Gunawan Suryadi mengatakan, sesuai tahapan terus melakukan penataan pegawai non-ASN karena merupakan bagian dari langkah strategis untuk membangun SDM ASN yang lebih profesional. Selain itu, sesuai amanat undang-undang dan instruksi Gubernur Bengkulu, tidak akan merekrut pegawai baru meski jabatan tertentu masih sangat dibutuhkan di sejumlah OPD dan sekolah di Provinsi Bengkulu untuk mengisi kekosongan jabatan ASN. Kalau diperlakukan ini, ya tentu kita juga akan mengikuti. Nah, namun kita juga di satu sisi artinya masih memikirkan. Kalau ini diberlakukan artinya kan ada pemutusan hubungan kerja. Nah, sesuai petunjuk akan dilakukan untuk pengangkatan dengan status P3K. Nah, ini program ini kan cukup baik sekali. Andai kata ini memang dilakukan, nah tapi dilakukan ini kan secara bertahap. Berdasarkan data BKN, sebanyak 4.177 tenaga honorer di Provinsi Bengkulu telah masuk data sistem BKN sebagai pegawai non-ASN. Para tenaga non-ASN tersebut tersebar di 41 organisasi perangkat daerah dan sekolah di kabupaten kota seprovinsi Bengkulu. Dari 4.177 tenaga non-ASN, 60% diantaranya didominasi tenaga kesehatan dan pendidikan yang terdiri dari guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap. Sekda Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri mengatakan, karena Provinsi Bengkulu hanya mendapat 748 formasi P3K, 4.177 pegawai non-ASN akan dialihkan statusnya ke P3K dengan memperebutkan formasi yang telah ditetapkan tersebut. Sementara sisanya tidak serta-merta diberhentikan karena masih menunggu regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Kalau ini nanti 700-an ini beralih status, mungkin tidak akan kita isi lagi ya. Berarti kan GTT-PTT kita akan ada kemungkinan kan sudah berkurang menjadi pindah status menjadi ASN dengan sebutan P3K itu. Akademisi Universitas Profesor Dr. Hazairin Bengkulu, Saiful Anwar AB mengatakan, dengan mengetahui jumlah data pegawai non-ASN yang masuk sistem BKN, tenaga honorer di Provinsi Bengkulu dapat berkompetisi memperebutkan 748 formasi P3K yang disediakan tersebut. Nah, kalau saya pikir ya memang harus itu yang harus dilakukan begitu ya. Sehingga performa pegawai pemerintah kita di masa depan itu memang ya berkapasitas begitu ya. Itu yang diharapkan. Untuk menyelesaikan permasalahan pegawai honorer sebelumnya, pemerintah akan menghapus tenaga honorer pada 28 November 2023. Namun rencana itu batal karena mencegah adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Di satu sisi, dengan telah disahkannya Undang-Undang ASN yang baru,
mengamanatkan pegawai non-ASN alias tenaga honorer wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 mendatang.